Bentar ya. Ya. Oke, silakan adik-adik salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kembalikan datang kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau membuka pelajaran kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan Pak Pendi yang mau mengajar kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap Pak Pendi ya Tuhan. Engkau berkati juga kami yang di sini Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan pelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati juga alat-alat yang kami pakai Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Hari ini adalah keterusan daripada firman yang saya pernah sharing, yaitu di Matius 24, kerajaan Allah itu adalah seperti orang bepergian ke luar negeri, tapi yang pertama berbicara soal ya untuk ke luar negeri kita perlu tahu tujuannya dan misinya apa. Terus kedua, minggu yang lalu saya berbicara itu keterusan daripada Matius 24 itu orang yang dipercayakan talenta-talentanya. Masih ingat nggak semuanya itu? Ingat Pak. Iya Pak. Ya. Hari ini yaitu saya teruskan, yaitu orang yang pegang talenta. Jadi talenta itu bukan abstrak loh ya. Tadi saya omong, talenta itu satu ukuran. Yang mana di mana dalam hidup saudara itu nanti akan dikembangkan hidupmu dengan talenta yang Tuhan percayakan. Talenta setiap orang itu punya, sudah Tuhan taruh dalam dirinya sendiri-sendiri. Nah, itu perlu dikembangkan. Mari kita baca sama-sama, karena ini betul-betul saya ngajar dan saya alami. Jadi saya minta kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan, langsung bisa tanya. Ayo, kepemimpinan 3, 2, 1. Kepemimpinan dan pengaruh pada terobosan finansial dengan Allah. Ya, ya. Banyak orang bisa lihat ya, melayani Tuhan, banyak yang mengasihi Tuhan. Dan pada waktu dia mengasihi Tuhan, untuk permulaan, ya dia tidak terlalu banyak memikirkan soal keuangan, dan memang ikut sama Tuhan tidak diarahkan nomor satu hal itu. Tetapi pada waktu saudara bertumbuh, pada waktu saudara mau untuk mengembangkan visi-visi Tuhan keluar, nah Tuhan tidak perlu duit. God itu ya tidak perlu uang, tetapi kita untuk nyewa tempat, untuk mengembangkan apa, nah kita perlu untuk membayar. Makanya di dalam, bisa lihat ya saya, keuangan ini bukan untuk mau jadi kaya, tidak, tapi engkau jadi bendahara. Katakan sama-sama sebelah saudara, kamu akan menjadi bendahara Tuhan. 3, 2, 1. Bendahara. Ya. Jadi orang kasih Tuhan baik, tapi begitu dia mau mengembangkan, saya tidak mau supaya terjadi dalam kehidupan saudara, saudara cuma bisanya berdoa. Tapi saya mau supaya saudara mengasihi Tuhan, tapi juga diberkati sampai kamu itu menjadi bendahara yang setia, yang dipakai Tuhan dengan heran, yang percaya bisa katakan. Amin. Di dunia itu ada perspektif ini ya. Perspektif antara kaya dan miskin, muda dan tua, kurus dan gemuk dalam kehidupan. Ini saya lihat kayak, jangan ditulis. Minta aja saya kirim. Jadi kamu dengarkan aja. Jangan gini gambaran ditulis nanti saudara liwat.
Ini orang kalau yang sudah tua, wah, ya kalau sudah tua otomatis mereka pikir, aduh, yang muda ya, aku kok waktu dulu masih muda, aku masih bisa kurus, tapi sekarang sudah tua, udah punya anak, ya badannya udah melar semuanya, itu yang pakai hijau ya. If only I had her figure. Jadi, waduh. Jadi dalam hatinya, Saudara, itu orang Jepang itu, ya lihat, kamu tidak bisa menebak orang Jepang. Benar. Dia itu satu orang, dia pikirannya bisa 3. Dia pikir jadi ngadapin kamu, wow, hi, how are you? Dia baik. Tapi pemikirannya belum tentu. Terus dalam hatinya, dia lain. Kok tahu? Saya kumpul dengan mereka, itu cukup 30 tahun. Saya mulai gereja juga di Jepang. Jadi mereka itu kalau saudara kasihin oleh-oleh, disambut dengan luar biasa. Wah, terima kasih. Aku tidak nyangka loh, kamu itu so thoughtful, punya pikiran yang gitu. Ya, terus begitu, oke, see you, ditutup, barangnya dibuang. Karena mereka nggak perlu, mereka kaya. Itu memang barang-barang itu tiap bulan feature-nya, bentuknya itu rubah tiap bulan. Jadi anak-anak Indonesia di situ banyak yang tidak usah beli barang, karena barang-barang itu taruh di pinggiran semua. Dari barang rumah, dari barang elektronik, dan semuanya. Nah, hatinya berbicaranya lain. Nah, itu keadaan-keadaan manusia saat ini. Itu rata-rata ya orang Jepang seperti itu. Nah, ini kalau yang perempuan, if only I had her diamond. Jadi, waduh, ya kamu hidup pas-pasan. Aduh, kalau aku bayangin kalau aku punya berlian. Kalau yang laki, lihat, waduh, ini pasti lihat omnya itu, wah duitnya banyak. Itu perspektif ya, pikiran. Terus gitu yang omnya, ya pikirannya udah bercabang. Waduh, kalau bisa istriku masih muda seperti gitu. Makanya sudah lihat, kalau tidak kamu pelihara, ya ini kan terbuka ya, sexual life, nanti kamu lihat ya apa yang terjadi. Sampai orangnya sudah umur 70, bisa menikah umur 25. Tapi kalau kamu betul-betul pelihara, itu kehidupan rohani, jasmani, dan jiwani, wah kamu akan seimbang. Dan kalau kamu tua, kamu tidak bakal sampai kesandung. Benar. Ya, saya mau supaya saudara perspektif ini dalam Tuhan, dalam pertumbuhan, pikiran harus sehat. Lihat saya. Itu di mana ya? 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Allah tidak memberikan kamu ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan sound mind. Kalau saya, cara kamu berpikir yang tertib, itu yang akan membawa kamu dalam sukses. Kalau pikirannya ini terlalu, Inggrisnya itu wild, itu tidak bisa diatur, zigzag, wah agak sulit. Liar ya. Liar. Jadi kuasa, power itu, kuasa kan bukan dari kedudukan kamu, posisi kamu bukan. Authority itu, yang dimaksud authority bagaimana saudara menyelesaikan persoalan dari A sampai Z.
itu otoritas kamu. Terus gitu kasih. Dalam digencet apapun, keluarnya harus bisa love. Wah, itu karakter-karakter kita diuji, dites. Dan dari semua itu dalam ngalami tekanan, ngalami sesuatu yang gila dah apa yang terjadi, pikiran ini jangan zigzag. Pikiran harus, makanya mintalah dipenuhi kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu di sini. Pikirannya kacau. Aduh, pada waktu saudara kena tes. Tapi Roh Tuhan tenang. Tenang. Aduh, aku harus nyelesain hari ini. Tenang. Masih ada besok. Saya bukan teori, Pak. And then nanti kalau sudah 2 hari, apa yang kamu bingung, saya tenang, Pak. Dan bisa dilakukan dengan baik. Ya, ini sekarang mau berbicara pada keuangan. Ya. Kenapa orang itu hidupnya miskin? Tidak ada loh dalam Tuhan itu takdir. Tidak ada. Kenapa dia miskin? Pertama, ya karena dia tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan yang mendidik dalam hal keuangan. Kedua, dalam dirinya itu ya tidak jujur. Ketidakjujurannya itu spirit ya, saudaraku. Yang mana dalam hati ini saudara harus minta kalau sampai saudara ngalami kayak gini, ya berdoa, saudara sangkal untuk supaya saudara hidup dalam integritas. 3, untuk masa depan itu kelihatannya ignorant, tidak terlalu serius. Kesera-sera, artinya apa yang terjadi, ya terjadilah. Gak bisa begitu. Kita harus memimpin. 4, ya mungkin ada dosa. Karena kalau sudah ada dosa, yang memenjarakan dia, mau ada apa-apa dia males. 5, ya karena nggak percaya akan firman Tuhan. Di khotbah, pamai dengar khotbah, ya itu kan kamu. Nah, makanya saudaraku, ini saya tulis supaya saudara tahu orang melarat itu tidak ditakdirkan sama Tuhan, tidak. Ya, kalau malas sedikit-sedikit untuk dia mau capek. Padahal masih muda, kita masa-masa untuk menabur, nah lakukan. Nah, apa yang saya lakukan ini, saya alami, itu masa-masa dari masa muda. Ini ya, boleh lihat saya. Waktu saya di Los Angeles, saya kerjanya untuk bisa membiayai sekolah, saya kerjanya koran. 5 tahun. Bangunnya jam 4 pagi. Berapa koran? 100 koran. Tidak peduli kamu hujan, panas, dingin, itu mobil jendela dibuka. Dan kamu harus melempar koran-koran itu ke tempat rumah-rumah. Kalau meleset, orangnya komplain, aku hari ini nggak dapat. Nah, dipotong dari gaji kamu, dipotong. Dan sampai kalau 3 kali kamu dikeluarin. Ya, saudara, hidupnya saya dulu betul-betul dari permulaan itu tidak ada apa-apanya. Saudara tahu Kentucky Fried Chicken toh? Kentucky. Untuk saya bisa makan, itu saya kumpulin, betul loh, koran-koran yang bekas, terus saya jual, dan itu kira-kira ya sekitar $10, baru saya beliin Kentucky. Jadi saudaraku, saya makan itu, aduh saya mengucap syukur.
Mulai dari yang kecil. Saya masuk perkawinan itu semua tahu. Perabot, ya saya pindahkan dari Los Angeles ke San Francisco. Ya, tempat tidur dan 2 meja kecil di samping itu disumbang diberi hadiah dari orang-orang gereja. Dan masuk di dalam perkawinan saya hari pertama, saya bawa cuma $1.000. Menikah, $1.000. Jadi, saudara, sampai Tuhan pelihara sampai hari ini, itu satu hal yang luar biasa. Dan saya menang hati saya terhadap uang. Dan Tuhan tidak meninggalkan sama sekali. Saya mau tahu jawaban saudara. Saudara kepingin enggak hidup saudara tidak pernah ditinggal sama Tuhan dalam kebutuhanmu? Amin. Amin. Ya. Jadi saudara perhatikan firman Tuhan yang memimpin, berakar, melekat, abide. Ya. Ya. Terus 6. Mungkin dia itu kurang bijaksana di dalam hal mengatur. Keuangan perlu diatur. Nanti saya 7. Nah, saudara kan kalau sudah 1 sampai 6 ini terjadi, sudah pasti bahwa tidak mengerti soal menjalankan perpuluhan, menjalankan untuk buah sulung, menjalankan untuk persembahan, atau macam-macam. Dia nggak tahu. Jadi hidupnya itu nggak ada prinsip. Wah, gampang lah soal itu. Nah, dia pikir nanti kalau duitnya banyak, baru aku atur. No. Nanti kita belajar ya, satu-satu dulu dari firman. Nah, saya mau tanya, jadi saudara mau nggak hidup saudara betul-betul diberkati dan menghindari bahwa itu roh pemikiran yang salah itu, wah ini takdir Tuhan. Tidak ada itu, saudaraku. Siapa di sini yang mau diberkati sama Tuhan bisa katakan yang keras, lebih keras lagi, 3, 2, 1. Amin. Ya. Nah, mari sekarang ini membuka katup hati, saudara. Ini perlu ini untuk membuka. Nah, untuk supaya kita belajar. Karena tidak ada Tuhan itu memberikan duit dari surga. Yang ada itu bahwa kamu menjalankan kuasa Tuhan. Di mana semua berkat itu datangnya dari kuasanya Tuhan kepada saudara untuk menjalankan ini. Ya. Jadi 1. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Berani menjadi manajer Allah. Nah, soalnya ini ya sudah lihat ini ya. Lukas 16. Ini Tuhan Yesus loh. Ada perkataan bendahara. Dari mulai saya jadi pendeta, saya enggak pegang duit, Pak. Makanya bisa teratur. Makanya saudara lihat ya. Murid Tuhan Yesus cuma 12. Siapa bendahara daripada muridnya Tuhan Yesus? Saya mau tanya saudara. Yudas. Tuhan pernah berikan saya pemikiran. Masa saudara ini ya, saya mau tanya saya. Kalau saudara ada uang 10 juta, masa nggak bisa ngatur sendiri sih? 10 juta. Ini Tuhan Yesus, pelayanannya yang ngatur itu bendahara loh. Jadi dia pergi nyebrang, dia pergi untuk mau apa. Itu saudaraku diatur. Perlu, Pak. Kalau kita nggak bisa
punya budget dalam hidup ini, ya nanti berantakan. Terus pengeluaran yang tidak terduga. Bukannya pelit, saya nggak pelit. Tapi ya saudara tahu, ukuran ini dalam hidup berkembang. Karena kalau untuk permulaan jajan kamu berapa? Kalau saudara dapat langsung dibuat untuk kehidupan saudara, nah saya bisa ngomong, nanti saudara sekarang kan single. Nanti dalam perkawinan kayak begitu. Nanti dalam mengatur gereja kayak begitu. Jangan, Pak. Jangan. 2. Ayo, 3, 2, 1. Sangat bertanggung jawab. Ya, perhatian. Barang siapa yang setia perkara-perkara kecil, bukan dikasih loh perkara yang besar. Enggak. Ia akan setia juga di perkara yang besar. Ya. Kalau soal hal kecil, ini ya, dia tidak mau berurusan sama Tuhan pada waktu diberkati masa kecil, dia bilang, kalau berkatnya kecil aja dia tidak jalankan, dia tidak akan menjalankan kalau dia diberkati dengan hal yang besar. Sudah pasti itu, Pak. Kecil aja sebetulnya itu cuma menjalankan ya. Tapi kalau sudah diberkati pamannya, sudah dengarkan saudaraku, pamannya 15.000, and then kamu harus kasihin per bulan 1.500. Nanti dia akan, 1.500 kan besar. Pak, ini saya jalankan loh. Makanya jemaat di Amerika itu, jemaat saya itu termasuk kan pulang ke Indonesia. Mereka itu tidak sengaja atau sengaja, ya mereka ngelihat pemimpin-pemimpinku menjalankan prinsip ini. Nah, saudara, saya minta hormati, respect firman Tuhan. Nanti kamu, ini saya nggak minta duit loh, enggak. Ini untuk kamu sendiri. Tuhan akan memimpin kehidupan saudara. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya. Ayo 3. Ya. Yesus dan keuangan. Wah, menarik nih. Ya. Pokok-pokok hidup yang dijamin. Lihat saudaraku, Yohanes 4 ayat 8. Tolong bacakan. Ayo cepat. Ayo. Yang lain Lukas 9, yang lain 22, ya. Ayo nanti ya. Ayo. Yohanes 4 ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Lihat saya. Saya sudah pernah ngomong. Mungkin minggu lalu. Ya, saya tertegun sekali kalau bagian Indonesia yang paling tidak ada uang melarat adalah di Indonesia Timur, dan itu adalah basis daripada kekristenan dan Katolik. Dan saudara, jadi kalau saya pulang ke Indonesia, bisa lihat tidak banyak saya menerima persembahan, justru saya memberi. Karena apa? Kalau sudah memberi, Tuhan akan memberi. Saya di Jerman, lihat. Ya, saudara, nanti ini saya sekali lagi, saya kirimlah. Mungkin saya tolong untuk Agape kirim lagi, saya akan attach ini PowerPoint-nya ya. Ya, Pak. Ya, lihat saya di Jerman, itu kan super power. Saya diundang, tahu-tahu di musim dingin. Dan itu mereka tinggalnya di apartemen yang paling atas lagi. Paling atas. Jadi kita itu di Jerman nggak ada itu lift. Jadinya naik
naik tangga itu sampai ke atas, saya sampai napasnya itu berat. And then malam-malam itu di sana hujan salju. Saya tidurin di atas, tidak ada heater. Heaternya dari portable. Portable itu pakai gas. Nah, saudara kalau ke sana jet lag ya, bangunnya jam 4. Saya lapar, saya turun, saya cari ke dapur, gelutekan gitu. Saya mau bikin teh panas, nggak ada teh, nggak ada. Telur. Saya cari telur, nggak ada telur. Roti. Ini di Jerman loh. Roti, nggak ada. Loh, super mie, nggak ada. Dan dia punya anak kira-kira 2 tahun. Saudara saya kayak tidur di lemari es, dingin. Itu portable heaternya nggak mempan. And then pagi-pagi, Pastor, sama pagi bisa tidur. Wah, saya kedinginan. Ya, saya sampai jam 4 bangun, saya cariin apa, itu nggak ketemu. Oh iya, Pastor, maaf, kita belum belanja. Saya tanya, loh itu microwave nggak ada di sini. Iya, belum beli. And then, lihat saya. Yuk, kita berangkat ya jam 10. Tak beliin microwave. Saya bilang, ini kamu punya anak 2 tahun. Kalau kayak begini, perlu kenapa? Kok nggak ada? Ya, alasannya banyak. Padahal di Jerman, lihat saya, keuangan itu bukan karena duitnya. Pertama ya, cara berpikir. Kalau kamu cara berpikirnya tidak dirubah, kamu dapat berkat, itu berkatnya berhenti dan kamu akan simpan sendiri dan kamu akan menjadi orang yang pelit. Nih, dengarkan saudaraku, the mindset ini penting kalau saudara mau berubah. Jadi saudara lihat murid bisa beli makanan. Ada orang yang jangan sampai jadi benalu, parasit, jangan. Ada kalau belilah. Apa yang harus kamu bayar, kamu harus bayar. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Kamu repot nanti kalau saudara, kalau kamu bergantung pada orang, kamu akan kecewa. Dan itu orang bisa baca gitu. Jadi mulailah dengan hal yang kecil. Kedua, Yesus tidak melarang hidup yang terberkati. Lukas 9. Ayo tolong bacain 1 sampai 4. Lukas 9. Terus yang lain 22. Tolong. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nah, yang 22, siapa? Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Lihat saya. Kalau waktu pelayanan, jangan repot kayak kamu mau pergi ke pelesir.
Udah sederhana aja. Kita kalau kami pergi dalam misi, kita batasi kopernya hanya untuk 8 pon. Celana dalam sama baju dalam aja yang banyak. Yang lain itu enggak usah. Lihat saya. Ini mereka bukan orang-orang yang kekurangan loh. Mereka ini pelayan. Saudara, enggak ada. Nelayan itu yang melarat itu enggak ada. Enggak ada, Pak. Nelayan itu sampai hari ini kalau kamu pergi ke Israel, itu menunya Peter Fish. Itu tetap ada. Nah ini mereka itu dikasih tahu, aku berikan kamu hari ini kuasa untuk mengusir dan menyembuhkan. Dan kamu beritakanlah. Tapi kamu jangan bawa apa-apa. Jadi supaya tidak, jadi pikirannya bisa fokus untuk Tuhan. And then yang Lukas 22, setelah selesai dari pelayanan, itu tadi dibaca yang terakhir. Kalau kamu tidak punya pedang, juallah pakaian untuk beli. Kalau kamu tidak punya sepatu, dia bilang, jual apa untuk beli. Ini Yesus. Jadi kuncinya itu ikut sama Tuhan Yesus itu bukan untuk ya udah nggak punya apa-apa. Enggak. Yang ngerti bisa katakan amin. Amin. Ya. C, ayo. Nilai pemberian pelayanan Yesus. Yohanes 12, 1-8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi Ayat 5-nya aja, ayat 5, tolong. Ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Terus jawabannya Yesus. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dan disimpan dalam kas yang dipegangnya. Terus? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Lihat saya. Berapa minyaknya harganya? 300 apa? Dinar. Nah, masih ingat nggak? 1 dinar itu bayaran kerja 1 hari. Ya. Itu minyaknya, lihat saya. Maria Magdalena itu setelah dia diusir 7 setannya itu loh. Jadi orang yang ngalami kelepasan tentang hal possession itu untuk Tuhan itu nggak berarti. Aku kasih deh untuk kamu. Kenapa? Karena dia ngalami. Lihat saya, 300 itu kalau 1 dinar, bayaran kerja yang ukuran kayak Amerika, 1 hari itu 100, itu 30.000 loh. Saya mau tanya. Pantes akan kaget itu Judas. Judas tidak pernah tanya apa-apa. Selamanya itu, tahu-tahu 30.000 ditaruh di kaki lagi. Aduh, sayang ya. Dengarkan saudaraku, sini saya bisa khotbah hal ini banyak ini. Satu ya, Tuhan Yesus ngomong orang miskin selalu ada. Nah, dan dia kedua, terus dia jawab sama Petrus, sama siapa Judas itu, lihat saya. Sebetulnya biarkan itu kalau Inggrisnya ya tidak ada urusan. Itu Inggrisnya bilang apa ya? Ya apa itu? It's none of your business. Is none of your business. Ya. Sebentar.
Itu Itu bukan bukan urusanmu. Nah, saya mau tanya, kalau kalau saya pendetanya kamu ngomong kayak gitu, kamu sakit hati nggak? Sakit hati. Sakit hati. Ya jangan gitu toh. Ya wis, aku nggak mau. Nah, ini ya. Makanya Judasnya kan taruh di dalam hati. Ini antara Yudas sama Yesus toh. Yang lain nggak ngerti. Nggak ngerti bahwa ada masalah di dalam hal finance pribadi. Sampai makanya dia bisa jual. Dan saya mau supaya saudara tahu bahwa Maria Magdalena ini, Mary ini kasihin 30.000, saya kira dia tidak akan melarat, Pak. Pak, ini dalam Tuhan, kalau di dalam firman-Nya ya, coba kamu bilang, bukan kamu memberi loh. Banyak itu soal menanam. Kamu itu kalau di dalam Tuhan itu soal menanam. Kalau orang memberi, wah, saudara, kalau tidak akan kembali, ya pasti dia akan mikir. Tapi kalau soal menanam, apa yang ditanam akan bertumbuh. Nah itu di dalam Tuhan itu kayak begitu. Ayo, Lukas 8 ayat 1-3. Ayo, tolong Lukas bacain. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, lihat Pak. Jangan takut. Kamu pikirin sendiri. Kalau kamu punya visi itu akan ditopang, akan disponsor. Lihat saudaraku, itu wanita-wanita itu mensponsor rombongannya Yesus. Jadi saudara, dia harus bayar. Naik perahu dia bayar. Tetapi, nah kalau kamu pemikiran, sekali lagi ya, mindset. Duitnya siapa? Duitnya siapa? Nah, kamu ini ikut Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan untuk kamu, tapi untuk Tuhan. Pasti. Ya, lihat. Ini kunci ya. Ini saya mau ngomong. Aduh. Tuhan itu bisa menggerakkan hati daripada orang-orang yang mengasihi dia. Yang percaya bisa katakan tuh. Amin. Amin. Dia menggerakkan. Jadi dia yang menciptakan seluruh dunia, masa ya, soal pekerjaan yang besar dia tidak mensupport. Enggak lah. Makanya jangan sampai saudara takut. Ayo D, ini ya saudaraku, Yohanes 1 ayat 35-39. Ayo. Yohanes pasal 1 ayat 35-39. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka saya salah Yohanes berapa ini saya lupa. Yang pakaiannya Tuhan Yesus diundi. Ayo. Oh, betul. Ya. Saudara, saya mau tanya ya. Normal aja ya, common. Kamu mau nggak pakai pakaiannya bekasnya orang mati? Enggak. Kenapa pakaiannya Yesus jadi rebutan?
30 perak loh. Saudara, pakaiannya Yesus, saya percaya dia itu tidak, ya ini izinkan saya, dia tidak memikirkan mau gimana, tapi itu bajunya Tuhan Yesus sampai hari ini, lihat saya, jangan nulis Pak. Di Israel, itu pakaiannya Tuhan Yesus itu tidak ada jahitannya. Dan pakaian saudara ini ada lengan, terus disambung pada badannya. Kalau ini nggak ada jahitannya. Makanya itu mahal. Dan saudaraku, harga untuk di Israel, pakaiannya Tuhan Yesus itu 3.000 US dollar loh. Saya nggak buat-buat loh. Saya percaya dia tidak beli atau mau itu. Enggak, tapi ya kenyataannya mahal karena itu tidak ada jahitannya. Sampai hari ini. Kalau hari ini dijual itu di Israel itu 3.000 Pak. Makanya saya mau supaya saudara ini kebuka. Nah, Tuhan Yesus saya mau tanya, Tuhan Yesus punya rumah enggak? Enggak. Sih? Itu mungkin ada di Yohanes 19:23 mungkin itu ayatnya, betul nggak? Iya Yang mungkin. di 19:23. Yang pakaian itu toh, ya. Ya. Lihat saya, ini yang saudara ngikutin film Hollywood. Tuhan Yesus ini punya rumah. Saudara di Yohanes 1, marilah ya, saya bacain. Oke. Ya, tolong bukain Yohanes 1. Ayat berapa? Yohanes 1 ayat 38 tolong bacakan. Tolong mulai 36 ayat. Yohanes pasal 1 ayat 36 sampai 38. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Di manakah kamu tinggal? Masa Yesus homeless? 39, ayo. 39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, ini loh saudaraku, hati-hati kita. Kalau kita nggak, makanya perlu untuk tahu akan firman Tuhan. Jangan saudara kita cuma dengar ngelihat dari filmnya Hollywood. Masa Yusuf sama Maria tidak punya rumah, dia tukang kayu loh. Makanya Tuhan ini murid ini akulah anak domba. Rabi, di mana engkau mau tinggal? Di manakah tempat tinggal? Marilah ikutlah aku, engkau akan melihat di mana aku tinggal. Dan mereka tinggal bersama dengan dia. Ada amin. Amin. Nah, hati-hati Pak, doktrin. Doktrin kalau salah, sekali nangkep,
untuk saudara merubah itu tidak gampang. Makanya saya mau berdoa bagi saudara ya. 1 itu Alkitab. 2 kamu bisa makan. 3 bisa minum. 4 adalah kamu sekolah. 5 rumah. Cuma 5. Ini pokok kehidupan. Ada amin, saudaraku? Amin. Amin. Itu aja, 5 itu. Ini enggak teori. Jadi ini kehidupan manusia itu layak akan digenapi kayak saudara 5 ini. 1, kamu tahu firman. Karena firman ini adalah apa? Mengatur hidup kita. Terus kedua, ya soal kamu makan, minum, sekolah, dan rumah. Jadi pengaturan pelayanan Yesus itu bukan cuma saudara, ada sponsor, ada utusan, ada partnership. Jadi kalau saya berdoa, kalau saudara udah kayak ini Bisom, ini kan sudah besar. Terus orang, lihat, saudara bisa tinggal di situ dari mana? Yaitu seperti kayak Tuhan Yesus itu, murid-murid itu menyumbang. Karena lihat pekerjaan yang mulia. Makanya penting apa yang saudara pegang itu ya jangan sampai kelihatan bahwa untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau untuk Tuhan, orang itu mau untuk membuat jadi besar. Dan itu adalah saya percaya keinginan saudara melayani Tuhan sampai besar. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Lihat saya ya. Ayo, prinsip keberhasilan, prinsip Tuhan hal bekerja keras. Ya. Semua itu segala sesuatu ada masanya. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin membuat orang kaya. Selama bumi masih ada, ayo ini bacakan sama-sama Kejadian 8 ayat 22, 1, 2, 3 yang keras. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya mau tanya, singkawang ini akan hilang atau tetap akan ada? Ada. Akan ada. Pak, hati-hati kena doktrin-doktrin yang tidak tanggung jawab. Surabaya, Malang, Jakarta, tambah lama tambah baik. Nah, selama bumi masih ada, selama singkawang masih ada, tidak berhenti-hentinya untuk menabur. Tidak bisa saudara nggak hidup tanpa menabur, ya jadinya nanti, oh aku ditakdirkan. Enggak lah, enggak. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, ini cepat aja. Contohnya, lihat. Ini Salomo. Punya project. Saudara punya project atau enggak? Ya. Membangun banyak rumah, real estate. Saudara mau ke situ enggak? Mau. Nah, saudara menabur. Dia punya perkebunan, agribusiness. Saya percaya dia enggak kerja sendiri. Dia orang-orang yang ngerjain. The mindset-nya luar biasa. Terus dia punya garden, park, pohon buah-buahan, recreation park. Ini saudara banyak pohon-pohon, gardening center. Saudara bisa buat sekarang ini apa itu namanya agriculture ini sekarang lagi hebat-hebatnya di Indonesia. Orang makan salad, teman saya itu di rumahnya di belakang, wah itu namanya apa ya sistem itu Pak David? Hydroponic? Hydroponic itu, dia bisa nanam salad-salad itu sampai restoran itu juga bisa
order dari situ. 6, male and female match, konglomerat loh ini Pak. Ini dia punya Pembantu. kehidupan night clubnya itu di Jerusalem itu nomor 8, dia punya banking corporation, dia singers, nightlife monopolinya becoming greater than anyone in Jerusalem, dia nomor 1 orang di seluruh Israel. Pak, ini di Alkitab ini. Lihat ya, lihat saya. Penghasilannya dia 666 emas. Itu bacanya 523 juta 8.450 sen. Ini silver. Lihat saya untuk cepat. Dan ini tembaga. Totalnya 1 tahun. Totalnya 523 juta 737.397,62 sen. Bisa lihat saya? Dolar ya? Dolar. Lihat ya. Lihat saya. Makanya orang Israel, Jewish, luar biasa. Saudara tahu mobil Fiat? Siapa itu yang punya? Orang Yahudi. Saudara tahu Macy's? Orang Yahudi. Home Depot? Orang Yahudi. Oh iya, itu kan toko aku. Saudara, oke. Ini kuburan di dekat rumah saya, semua pekuburan miliknya orang Yahudi. Nah, saudara kan tahu pekuburan yang di Jakarta itu namanya San Diego Hills. Itu saudara, mereka dapat pewahyuan dari mana? Dari Amerika. Padahal cuma kuburan. Nah, saudara lihat, kok bisa ya? Karena dia Alkitab itu bukan teori buat dia. Alkitab itu perjanjian lama buat dia dijadikan untuk patron untuk kehidupan. Karena begitu dia baca di Kejadian, maka Yusuf mengumpulkan tulang-tulangnya. Oh, orang mati itu dikubur ya. Nah, dia beli tanah itu sebelum ada orang bisa kaget. Terus beritakanlah. Nah itu koran Los Angeles, koran yang saya kerja New York Times, punya siapa? Itu punya orang Yahudi. Nyambung. Lah kita ini, dengarkan saudaraku, saya nggak ngerti banyak. Memang kita ini bukan aslinya orang Yahudi, tapi kamu itu Yahudi rohani. Makanya saya mau berdoa supaya kamu itu dipimpin sama Tuhan yang luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Lihat. Jadi kehidupannya Salomo 1 bulannya 43 juta. 1 bulan. Mingguan 10 juta. Bukan rupiah loh Pak. Ini dolar. Setiap hari 1,5 juta. Setiap hari. Tiap jam 60.000. 1 detik selagi saya ngomong ini $16. Saya ngomong ini $30. Terus Pak. Nih ceknya. Oh, makanya saya tanya. Bukannya saya menghina, enggak Pak. Makanya saya kan tanya, ada 2 juta? Enggak ada. 40.000? Ada. Ya itu. Saya doain 100 kali lipat dari 2 juta supaya nama Tuhan dipermuliakan dari apa yang kamu dipercayakan oleh Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ingat ya, soal nasi goreng, soal makanan, gak disebut.
itu Tuhan itu provision. Tuhan akan juga Mengadakan. tambahin. Amin. Yang perlu kamu doain itu visi untuk ke depan. Apa yang Tuhan mau, pekerjaan yang gede-gede. Amin. Ya, kejujuran, ketulusan. Orang yang tidak pernah berhutang adalah Musa dan Nuh. Jangan utang. Saya nggak ada utang, Pak. Saya nggak ada utang. Kalau ada utang, ini dengarkan saudaraku, nanti saudara hambanya orang itu. Nanti kalau waktunya mau bayar, nggak kebayar, saudara nggak berani itu berhadapan. Rasanya, aduh. Makanya saudaraku, jadi menjadi hamba, tahu-tahu. Jangan utang. Kalau umpamanya saudara nggak bisa beli itu, tunggu waktunya. Kedua, ya mungkin bukan untuk saudara. Tapi saudara tidak ditinggal sama Tuhan. Tuhan itu menyediakan yang lain. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ini Yoas. Nggak ada utang, Pak. Ini Yoas. Abraham. Mereka ini orang biasa. Tapi terus diberkati Tuhan. Terus Esra, Nehemia, Paulus, Daud. Wah. Nah, sekarang ini anak-anak dari Bisom. Lihat bapak-bapak rohani saudara ini, lihat. Kalau saudara saya aja dapat pengiriman keuangan orang support. Nah, saudara jangan apatis. Oh, Tuhan, aku mau. Saya begitu. Tuhan, kapan ya aku bisa ngalami dalam pelayanan orang memberi kayak gitu. Makanya saya anak dari kota Malang. Lucu lah. Dari kota Malang bisa beli gedung di San Francisco. Nah, saudara jangan bilang, duitnya siapa? Ya duitnya ya dari Tuhan, Pak. Dia memberikan kuasa untuk saudara mengelola. Amin. 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 Ya, sudah mau habis. Jadi jadi saudaraku jujur, jangan utang. Rencana budget. Jadi uang untuk bensin saudara berapa? Uang untuk makan saudara berapa? Terus uang untuk saudara beli buku berapa? Nih, kalau saudara di dalam hati saudara itu ada Roh Kudus yang mau saudara itu bisa berhasil turuti dalam soal keuangan nih. Yang I, menggunakan uang yang Dengan bijak. bijak. Satu, pada Tuhan. Dua, memberi. Tiga, menabung. Satu dulu pada Tuhan. Kalau saudara memberi pada Tuhan, saudara merasa bahwa, oh ya, bagianku segini. Makanya saudara jadi bijak. Ada hikmat. Ini lihat saya. Ini yang bawah tidak bisa. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa miliknya Tuhan. Perpuluhan itu bukan kamu yang memberi. Kamu mengembalikan. Lihat saya. Yang ini loh. 90% itu persembahan. Itu kamu. Dari kamu untuk Tuhan. Tapi kalau yang 10% itu kamu harus mengembalikan. Terus spesial persembahan. Kalau ada apa, ada orang yang perlu. Terus fakir miskin. Orang yang lagi butuh. Terus buah sulung. Ini dari sini semuanya. Nah ini saudaraku, kalau kamu menjalankan yang ini, lihat saudara. Nah, kita maunya Tuhan perbanyak ya. Lihat saya ya. Kalau ini 10 ini tidak dijalankan, 90 ini tidak akan berkembang. Tidak akan. Itu yang ditakuti. Tetapi kalau kamu melakukan 10, ya dengarkan saudara, nanti kamu akan
betul-betul setia, dan tahu-tahu, oh ada aja. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, saya mau doain ya untuk saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Kau buka katup-katup soal keuangan dalam hati dan pikiran pada Tuhan anak-anak-Mu yang sedang belajar, supaya betul-betul Tuhan pola kami berpikir tidak dibatasi oleh hal-hal materi, tapi Tuhan Kau jamah apa yang dipegang oleh mereka, Tuhan boleh berkembang dan boleh berhasil. Berkati Tuhan Yesus visi dan juga Tuhan kebutuhan mereka. Dan jadikan mereka menjadi manajer-manajer-Mu, bendahara-bendahara yang setia, yang sudah pasti Tuhan akan memuliakan nama-Mu. Apa yang dipegang oleh mereka, apa yang mereka Tuhan lakukan dan diolah dalam kerajaan-Mu akan Tuhan berhasil 30, 60, 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan Amin. amin. Ya. Oh, Wenas ya itu ya. Iya betul. Pak akan mengajar habis ini. Gimana, Iya, apa kabar? Pak Evert? Ya, kenal. Kenal Ya, ya? salam deh. Halo Pastor Fendi. Hey, Halo. apa kabar? Baik. Halo. Ya, Selamat pagi yang di Indonesia, selamat malam yang di Amerika. enggak dengar ya saya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pastor Fendi. sama-sama. Ya, kita diajarkan untuk manage akan berkat daripada Tuhan, keuangan daripada Tuhan, kita harus atur dengan sebaik-baiknya. We are just a steward of God's wealth. Iya. Ya. Amin. Oke, sama-sama ya. Oke. See you. Thank you. Bye-bye.